Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Psikologi Sosial. Akan membahas mengenai pengaruh sosial. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya memperkenalkan semua anggota kelompok. Yang pertama adalah Al-Wahyu Nurmansyah, Fauzia Amanda Tasya, Muhammad Razik, Reva Kadoni Adea Mekah, dan saya sendiri Yosi Amalia Sari. Sekian perkenalan anggota kelompok kami. Selanjutnya masuk pada materi yang pertama. Pengaruh sosial atau social influence adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, belief, persepsi, atau tingkah laku orang lain. Ada 4 aspek penting dalam pengaruh sosial, yaitu konformitas, kesepakatan, kepatuhan, dan indoktrinasi intensif. Selanjutnya adalah konformitas. Konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Seperti ketika seseorang berada dalam suatu kelompok, ia akan cenderung mengikuti norma sosial yang berlaku dalam kelompok tersebut. Ada 2 alasan mengapa orang melakukan konformitas. Yang pertama, normative influence, yang berarti konformitas dilakukan agar bisa diterima dan memenuhi harapan orang lain. Yang kedua, informational influence, yang berarti konformitas berdasarkan informasi yang diterima dari orang lain mengenai suatu realitas atau kenyataan atau publik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya konformitas, menurut Baron and Birney 2005. Yang pertama, kohesivitas kelompok. Sejauh mana kita tertarik terhadap suatu kelompok sosial tertentu dan ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, besar kelompok menunjukkan berapa banyak orang yang berperilaku dengan norma tertentu yang ada dalam kelompok sehingga semakin banyak yang mau mengikutinya. Yang ketiga, norma yang bersifat induktif cenderung diabaikan, sedangkan norma yang bersifat deskriptif cenderung diikuti. Aspek konformitas ada 5. Yang pertama, peniruan, seperti keinginan individu untuk sama dengan orang lain baik secara terbuka atau ada tekanan. Yang kedua, penyesuaian, seperti keinginan individu untuk dapat diterima orang lain menyebabkan individu bersifat konformitas terhadap orang lain. Yang ketiga, kepercayaan, seperti semakin besar keyakinan individu pada informasi yang benar dari orang lain, maka semakin meningkat ketepatan informasi yang memilih konformitas terhadap orang lain. Yang keempat, kesepakatan, seperti sesuatu yang sudah menjadi keputusan bersama menjadi kekuatan sosial yang mampu menimbulkan konformitas. Yang kelima, ketaatan, seperti respon yang timbul sebagai akibat dari kesetiaan atau ketertundukan individu atas otoritas tertentu, sehingga otoritas dapat membuat orang menjadi konformitas terhadap hal-hal yang disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip dasar dari compliance. Prinsip dasar dari compliance ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, pertemanan atau rasa suka. Ini merupakan kecenderungan untuk lebih memenuhi permintaan dari orang yang kita sukai daripada orang yang belum kita kenal atau kita benci. Yang kedua, komitmen dan konsisten. Ini merupakan kecenderungan untuk lebih mudah memenuhi permintaan dari hal-hal yang konsisten. Dan yang ketiga, kelangkaan. Ini merupakan kecenderungan memenuhi permintaan karena menghargai keberadaan sesuatu yang langka. Dan yang keempat, timbal balik. Ini merupakan memenuhi permintaan dari orang yang sudah pernah memberikan bantuan. Yang kelima, validitas sosial. Ini merupakan kecenderungan memenuhi permintaan dengan cara bertingkah laku dan berpikir seperti orang lain. Dan yang terakhir, otoritas. Ini merupakan kecenderungan melaksanakan permintaan dari pihak yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya masuk pada materi obedience. Apa sih obedience itu? Obedience merupakan salah satu jenis pengaruh sosial
di mana seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Faktor yang mempengaruhi obedience yaitu yang pertama adalah jenis kelamin. Yang kedua, tingkat otoritas. Orang diperintah atasan akan lebih patuh dibandingkan yang memerintahkannya adalah teman yang setingkat. Yang ketiga, seseorang akan menjadi penurut apabila dirasakan meningkatnya situasi yang menuntut kepatuhan. Dan yang terakhir adalah terbatasnya peluang untuk tidak patuh. Penyebab kepatuhan yang merusak yaitu yang pertama adalah individu yang dihadapkan pada perintah dari figur otoritas dapat diingatkan bahwa merekalah yang akan bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang dihasilkan bukan pihak otoritas. Yang kedua, orang-orang yang berkuasa seringkali mengenakan simbol untuk menunjukkan kekuasaannya menimbulkan norma patuhilah orang yang memegang kendali. Yang ketiga, perintah awal mungkin saja meminta tindakan yang ringan, baru selanjutnya perintah untuk melakukan tindakan yang berbahaya. Dan yang terakhir adalah situasi yang melibatkan kepatuhan bisa berubah cepat. Cepatnya perubahan ini menyebabkan kecenderungan meningkatnya kepatuhan. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang indoktrinasi intensif. Ini merupakan usaha yang dilakukan kelompok untuk merekrut anggota baru dan membuat mereka menerima belief kelompok tanpa bertanya lagi. Ini merupakan pengaruh sosial yang dipaksakan. Ada 4 tahapan dalam indoktrinasi intensif. Yang pertama, soft landing up. Calon anggota diisolir atau dijauhkan dari lingkungan sekitar. Anggota baru diisolasi dari teman dan keluarga. Lalu, dilakukan usaha-usaha untuk membuat mereka bingung, lelah, dan disorientasi. Hal ini bertujuan untuk memisahkan mereka dari kehidupan lama dan membuat mereka mau menerima pesan-pesan kelompok. Yang kedua, kesepakatan. Anggota baru diminta untuk menerima norma dan pesan dari kelompok. Dalam keadaan anggota yang lelah, ada kemungkinan calon anggota menerima norma dan doktrin dari kelompok tersebut. Yang ketiga, internalisasi atau menerima pandangan kelompok. Tahap ketika calon anggota perlahan-lahan meyakini kebenaran dari pesan serta kepercayaan yang ada dalam kelompok tersebut. Calon anggota baru mulai menerima pandangan-pandangan kelompok dan mulai ada ketertarikan untuk menjadi bagian dari kelompok. Yang keempat, konsolidasi. Tahap di mana anggota baru sudah secara resmi menjadi bagian dari anggota kelompok, membuat mereka sulit mundur dan bersedia melakukan apapun untuk kelompok. Dan yang terakhir, faktor penyebabnya adalah faktor psikis yang labil dan tertutup, faktor psikologis yang sombong, dan orang yang mengalami tekanan fisik dan mental.